kami ini kan wakil kan. Tadi disampaikan wakil itu kan awak sama sikil kan gitu ya. Kepalanya siapa? Kepalanya ya masyarakat. Nah, tinggal ke depan saya nunggu keinginan masyarakat ini apa. Perasaannya gimana ya, saya senang ternyata juga ada manfaatnya gitu bagi masyarakat Tambak Mulia. Ya, jangan pesimis, ayo bareng-bareng. Pemerintah juga pastinya memperhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apa kabar pemirsa? Program Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Untuk episode kali ini, selama 30 menit ke depan, kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi daerah pemilihan Jateng 10 DPRD Jateng yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen. Dan tentu saja masih bersama wakil rakyat kita, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini salah satu wakil rakyat yang akan kita ikuti kegiatannya saat melaksanakan tugas kedewanan adalah Bapak Dwi Yasmanto saat berada di Kabupaten Kebumen. Halo pemirsa, kita jumpa kembali dalam Proaktif bersama saya Septiana Devi pastinya. Dan hari ini kita akan mengikuti agenda dari anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Gerindra, yaitu Bapak Dwi Yasmanto STP. Hari ini agenda beliau ada di Kebumen dan ini merupakan daerah pemilihan beliau, Dapil 10, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan juga Purbalingga. Seperti apa aktivitas dan keseruan agenda hari ini? Ikuti terus kebersamaan saya bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dwi Yasmanto. Ya, anggota DPRD Jateng dari fraksi Gerindra ini saat ini ditugaskan di Komisi C DPRD Jateng yang membidangi masalah keuangan. Kecintaan beliau mengabdi kepada masyarakat akhirnya membawa beliau dipercaya masyarakat Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, sehingga berhasil melenggang ke Gedung Berlian periode 2019-2024 untuk menjadi anggota DPRD Jateng. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Sidobundar, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan mengikuti agenda dari Bapak Dwi Yasmanto. Agenda yang pertama adalah mengikuti pengajian bersama dengan ibu-ibu yang ada di Desa Sidobundar ini. Dan nanti akan ada penyerahan rebana yang diserahkan oleh anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Dwi Yasmanto untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak pengajian Sidobundar. Kepercayaan yang diberikan masyarakat benar-benar dimanfaatkan beliau untuk melaksanakan tugas kedewanan dengan sebaik-baiknya. Seperti saat kunjungan kerja Kundapil atau kunjungan dapil di Desa Sidobundar, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Kedekatan tanpa sekat bersama masyarakat desa begitu tampak terlihat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Solatun di sebelah saya, anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Selamat siang Pak Solatun, dan tentunya anggota Dewan kita dari Provinsi Jawa Tengah, khususnya dari Komisi C, Bapak Dwi Yasmanto. Pak Dwi Yasmanto, selamat siang. Selamat siang, Mbak siapa? Devi, Bapak. Mbak Devi. Iya, dan tadi kita juga sudah sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Lurah ya, Pak Sarno. Selamat siang. Baik, kita ke Pak Dwi Yasmanto terlebih dahulu. Pak Dwi Yasmanto, bagaimana Bapak akhirnya hari ini bisa berkunjung menemui warga dan memberikan ini rebana ya Bapak ya untuk mendukung kegiatan warga saat melakukan pengajian. Iya, jadi rebana ini memang sesuai keinginan dari ibu-ibu muslimat di Desa Sidobundar. Jadi melalui Pak Lurah, Pak Sarno, ibu-ibu menyampaikan keinginannya untuk bisa berkegiatan dengan rebana. Bagaimanapun rebana menjadi salah satu alat syiar, salah satu alat tradisional untuk mengembangkan agama, sosial juga budaya. Nah,
karena saya seringnya di Semarang, kebetulan ada kolega kami Pak Solatun yang mewakili di dapil sini, di desa Sidobunder ini. Nah, kami pas bertemu di rumah beliau, gitu, disampaikanlah melalui Pak Solatun terus sampai ke saya, sehingga ya tadi seperti yang disampaikan oleh kiai ulama, bagaimana untuk menyisihkan kan gitu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah terwujud terrealisasi bantuan alat rebana ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, daripada tadi pesannya daripada ngerasani tangganya kan lebih baik bermain rebana. Gitu Mbak Devi. Lebih positif ya Bapak Iya, ya. lebih Baik. positif. Kita ke Pak Solatun. Pak Solatun sebagai wakil dewan yang duduk di kabupaten ya, pastinya sering juga mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Apa saja sih Pak biasanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya dari Desa Sidobunder, Kecamatan Puringan ini? Itu memang untuk mendengar aspirasi. Kita kan ada reses, juga kadang-kadang hadir. Nah, di sini diantaranya adalah muslimat di Sidobunder ini. Ini memang sangat-sangat ingin istilahnya menguri-uri budaya, ya walaupun itu mungkin datangnya dari mungkin dari Islam ya, karena rebana itu bernuansa Islami. Nah, memang sangat-sangat mengharapkan untuk bisa mempunyai alat itu. Dan ini juga untuk tadi yang dimainkan Mas Yayan itu untuk silaturahmi antar satu desa, biar istilahnya menjadi kegiatan gitu. Apalagi yang Bapak ingin berikan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Puring ini Pak? Iya, tadi ikut ini ya acaranya ya. Jadi kami ini kan wakil kan. Tadi disampaikan wakil itu kan awak sama sikil kan gitu ya. Kepalanya siapa? Kepalanya ya masyarakat. Nah, tinggal ke depan saya nunggu keinginan masyarakat ini apa. Sumber daya alam biar bisa digali sehingga PAD desa bisa masuk, masyarakat juga bisa sejahtera. Yang darurat, yang urgent banget adalah untuk alat transportasi, yaitu itu berupa jalan, baik jalan Infrastruktur ya. Infrastruktur ya. desa maupun jalan pertanian. Usaha tani. Baik, ya Pak Dwi Asmanto. Tadi kita juga bersama merasakan ya Pak ya, Oh, bagaimana iya. gelombang cinta itu terasa ya waktu kita perjalanan ke Desa Sidobunder ini. Bagaimana? Ini hal yang sangat dibutuhkan oleh warga. Ya insya Allah kalau memang itu menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat, ya mau nggak mau itu menjadi tugas kami. Jadi tugas saya bersama Pak Solatun yang ada di kabupaten, saya yang ada di provinsi gitu, untuk merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tadi. Contohnya jalan usaha tani. Kalau jalan usaha taninya bagus, otomatis petani ketika membawa hasilnya itu lebih mudah cepat, ya kan, dibandingkan jalan usaha tani yang masih berupa tanah. Harapannya yang pertama tadi benar ya, sinergitas. Yang kedua, pembangunan desa itu memang wajib hukumnya. Kita juga nyengkuyung atau mendukung program-program bupati yang mana desa wisata, juga jamu seger, Jamu seger. jalan mulus, Ekonomi bergerak. Oke, jalan jamu mulus seger, ekonomi, Bergerak. jalan mulus, ekonomi bergerak. Jamu Singkatannya jamu seger. Ini program Pak Bupati. Nah, sesuai tingkatannya, kami yang ada di DPRD provinsi ya tentu pakai APBD provinsi. Kepriwe carane desanya bisa halus jalannya, ekonominya juga tumbuh. Usai menyerahkan bantuan rebana kepada ibu-ibu muslimat di Desa Sidobunder Kebumen, kegiatan Kundapil atau kunjungan dapil Bapak Dwi Asmanto dengan meninjau infrastruktur jalan desa di Desa Tambak Mulya masih di Kecamatan Puring Kebumen. Keberadaan jalan desa yang sebelumnya rusak parah karena tidak tersentuh pembangunan, kini usai dibangun melalui dana aspirasi dewan, kondisi jalan sudah halus dan rapi. Iya, baik. Ini kita sedang jalan ya di jalanan baru ya, Bapak ya. Di jalanan baru tepatnya di Desa Tambak Mulyo. Dan kita sudah bersama dengan Kepala Desa Tambak Mulyo, masih bersama dengan Pak Dwi Asmanto dan juga Pak Solatun. Baik, kita ke Pak Basuki dulu sebagai Pak Lurah
Kepala Desa di Desa Tambak Mulyo ini, bisa dijelaskan kondisi jalan sebelumnya seperti apa nih Pak sebelum akhirnya terbangun mulus ini ya, sudah lancar sekarang? Sebelumnya jalan ini jalan becek ya, alhamdulillah setelah terbangun dari Pak Solatun dan juga Pak Dwi dari Pantai Jingga, alhamdulillah sekarang masyarakatnya pada senang banget ya, karena dibangunnya jalan ini maka aktivitas masyarakat kami jadi lancar dan usahanya juga tambah lancar. Pak Yasmanto, ini satu hal yang menarik ya, karena ini sebelumnya sangat dibutuhkan oleh warga untuk mereka Iya. beraktivitas, bekerja, akhirnya sekarang sudah mulus. Bagaimana Bapak ketika melihat hasil aspirasi sudah jadi ini Pak? Bangga ya Pak ya. Seneng saya. Jadi ya ini salah satu fungsi dari penyerap aspirasi masyarakat. Jadi Pak Lurah menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui reses atau melalui jaring asmara ya, jaring aspirasi masyarakat. Oke. Nah, setelah terbangun ini perasaannya semua ya saya senang. Ternyata ternyata juga ada manfaatnya gitu Iya. bagi masyarakat Tambak Mulya. Baik. Gitu Mbak Devi. Jadi bisa ada solusi ya, langsung Iya. disampaikan oleh wakil rakyatnya. Kalau dari Pak Solatun, bagaimana Pak melihat ini Kecamatan Puring, dapil Bapak ini ya, sudah mulus jalannya? Ya, saya juga terima kasih. Yang pertama terima kasih kepada Bapak Yasmanto yang juga istilahnya memberi jalan aspirasi ke dapil saya, Tambak Mulyo ini. Dan ini memang murni permintaan dari kepala desa. Oke. Ya, murni kita aspirasi masyarakat karena daerah tidak bisa biayai maka sharing dengan provinsi. Ya alhamdulillah ini sudah jadi, mudah-mudahan yang ke sana masih, tapi karena keterbatasan dana jadi belum bisa rampung 100%. Masa ada mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa kita usulkan lagi. Oke, jadi lebih panjang lagi ya. Memang sudah berapa lama Pak jalan ini sebelumnya rusak dan susah untuk warga beraktivitas? Berpuluh-puluh tahun. Oh, Jalannya jalan desa, cuman panjangnya luar biasa sampai sekitar 2 kiloan. oke. Maka dari dana desa belum bisa terpenuhi karena ini kan tadinya jalan berdebu terus jalan berlubang, karena otomatis perlu biaya dan juga desa sementara ini untuk jalan desa terlalu banyak di Desa Tambak Mulyo. Oke. Karena desa paling luas di Kecamatan Mulyo. Desa paling luas ya. Jadi ini harapannya semakin ke sana nantinya bisa halus juga ya Bapak ya. Halus semua sampai ujung. Pak gimana Pak? Ternyata panjang sekali nih ya Bapak ya. Jalanan kurang lebihnya 2 km ini. Ya nanti kisah kami bertiga, saya Pak Solatun sama Pak Lurah juga kisahnya akan lebih panjang lagi. Yang pertama kami apresiasi dengan program ini bersama Humas Sekretariat DPRD ya, sehingga secara langsung on the spot teman-teman media mengetahui satu lokasi desa-desa, keadaan kondisinya, juga potensinya. Pak Solatun seperti apa dukungan yang sudah diberikan juga? Ini untuk Desa Tambak Mulyo tadi sudah disampaikan jelas ya. Desa Tambak Mulyo mungkin desa terbesar di Kecamatan Puring. Ya. Karena pemilihnya juga 4.000-an lebih. Oh, hampir 5.000. Terus jalannya memang banyak Kalau untuk sekali. tahun ini lebih dari 5.000. Kalau DD-nya itu memang hampir sama, hanya Oke. selisih berapa. Jadi paling besar itu kebutuhan untuk terutama infrastruktur itu memang Desa Tambak Mulyo yang sangat belum ada desa yang kecil sudah rampung, Iya. yang nggak pernah minta karena ada rampung jalan. Oke, ini mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Pak Dwi Yasmanto dan juga Pak Solatun. Saya dari pemerintah Desa Tambak Mulyo banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Wiyanto dan juga Pak Solatun. Semoga kedepannya tambah sukses, tambah amanah, dan juga khusus untuk Tambak Mulyo, kami dari pemerintah desa menginginkan perhatian khusus dari beliau yang sudah membantu untuk Tambak Mulyo, dan kedepannya saya mohon untuk Pak Solatun, Pak Dwi untuk selalu sukses dan selalu maju. Amin. Amin, 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 amin. Harapannya untuk warga Desa Tambak Mulyo apa Pak Dwi Yasmanto setelah jalannya ini sudah mulus ya, walaupun kurang panjang Pak ya. Masih ada kurangnya, tapi nanti semoga aspirasinya bisa terrealisasi kembali. Iya, kalau harapan saya secara pribadi dan kami secara bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap masyarakat Tambak Mulyo khususnya dan masyarakat Jawa Tengah umumnya jangan pesimis. Iya. Ya kan, pasca pandemi mungkin kemarin
kolaps ya. Kalau bahasa sini pada koleng, Mbak. Koleng. Ya. Koleng itu Ada oleng ya. ya ngeluh sengelu-ngelune lah nggih Pak Lurah. Jangan pesimis, ayo bareng-bareng. Pemerintah juga pastinya memperhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ayo bangkit bersama-sama, ayo bergandengan tangan yang di desa maupun yang di kabupaten, juga kami yang ada di provinsi. Ya. Insya Allah ke depan Tambak Mulyo bisa semakin maju. Amin. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Tak ayal, pantai selatan di Kota Lawet ini kebanyakan berombak tinggi di tanggal-tanggal tertentu. Salah satunya adalah Pantai Kembar Terpadu. Ya, Pantai Kembar Terpadu berlokasi di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Di pantai ini masih asri dan cenderung belum terjamah banyak orang seperti pantai-pantai terkenal lainnya di Kebumen, seperti Pantai Petanahan, Pantai Bocor, Pantai Logending, dan Pantai Mengganti. Pantai Kembar Terpadu masih satu garis pantai dengan kebanyakan pantai yang ada di Kebumen, sehingga karakteristiknya hampir sama. Hanya saja, Pantai Kembar Terpadu tak kalah dalam menyajikan pemandangan alam yang indah dan menyegarkan. Dengan tiket masuk gratis dan biaya parkir yang hanya dibanderol Rp2.000 saja, pengunjung sudah dapat menikmati segala fasilitas di pantai ini. Murah meriah dan ramah di kantong kan? Di tempat ini pula, Anda juga dapat menikmati tempat konservasi penyu yang bisa jadi sarana edukasi. Masih dari Kabupaten Kebumen, pemirsa, kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu objek wisata, tepatnya adalah Pantai Kembar Terpadu. Pastinya bersama dengan Pak Dwi Asmanto. Pak Dwi Asmanto, senang banget saya hari ini bisa diajakin jalan-jalan ya, berwisata, wisata pantai yang ada di sini, Pantai Kembar Terpadu, dan ini katanya adalah pantai kawasan konservasi penyu ya Bapak ya? Betul, Pantai Konservasi Penyu yang ada di Desa Tambak Mulya, Kecamatan Puring. Oke, dan ini adalah salah satu pantai destinasi favorit warga juga ya, karena kalau kita lihat ini banyak sekali masyarakat yang kayak nungguin sunset ya kalau sekarang ya Bapak ya? Iya, udah masuk musim kemarau nanti, udah panas. Sudah panas? Ya, nanti kalau semakin sore semakin ramai, Mbak. Ya, karena semakin sore semakin cantik juga ya. Dan ini adalah salah satu kebanggaan Bapak juga ya sebagai wakil yang dipilih di Dapil 10, salah satu Kebumen juga. Iya, alhamdulillah karena hubungan kami dengan pemerintah desanya ini juga bagus, sehingga apapun program desa itu selalu dikomunikasikan. Apa yang bisa kita mediasi, ya kita jalani. Sehingga ini juga swadaya dari masyarakat juga. Oh, oke. Sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat, apa sih Pak rasanya ketika sudah bisa menjawab kebutuhan masyarakat, komunikasi, kemudian aspirasi mereka juga? Ada rasa kebanggaan ya, ketika saya bisa melantari atau menjadi jalan bagi mereka dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Itu ada rasa kebanggaan tersendiri, seneng gitu. Oh, ternyata aku ada manfaatnya gitu kan, daripada nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi nyatanya masyarakat juga masih butuh. Nah, inilah kami juga selalu mengedukasi kepada masyarakat. Baik, nah Bapak ini kan senang sekali mendengarkan aspirasi masyarakat, senang sekali ngobrol dengan masyarakat, langsung belusukan gitu ya. Memang ini sudah lama Bapak geluti atau terjun di dunia politik ini atau baru-baru saja nih Pak? Ya alhamdulillah saya sudah 2 kali ya. Dua kali ini? Dua kali ini ya, jadi di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Memang kuncinya adalah silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang kan gitu. Jadi tetap komunikasi harus
kami jalin mungkin, dan dengan masyarakat ya membaur aja Mbak. Karena saya juga bagian dari masyarakat, berangkatnya juga dari masyarakat, ya apakah kemudian harus beda kan, enggak gitu. Kuncinya adalah membaur berarti ya dengan masyarakat. Memang ada background politik juga Pak sebelumnya atau sempat berorganisasi di dunia Ya kalau politik? dulu pada saat mahasiswa ya berorganisasi iya gitu. Tetapi kemudian saya bergabung dengan Partai Gerindra ini sejak tahun 2008. Ya. Ketika partai masih pendaftaran di Menkumham, awal-awal partai ini berdiri sampai sekarang 15 tahun berarti saya bergabung di Partai Gerindra. Gitu. Kalau background politik sebelumnya ya nggak ada. Nggak ada ya. Cuman memang senang berorganisasi gitu. Kemudian ikut gabung di Partai Gerindra Jawa Tengah. Harapan Bapak untuk kedepannya apa Pak untuk sosok Bapak sebagai Bapak Dwi Yasmanto ya, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yang nantinya akan lanjut lagi di tahun 2024? Harapannya saya bisa melanjutkan cita-cita ya Mbak. Jadi saya kepengen itu desa itu mandiri. Jadi bagaimana memberdayakan perekonomian desa sehingga desa itu bisa kuat, bisa secara mandiri, terus tidak tergantung dari bantuan-bantuan yang ada. Inginnya saya seperti itu. Ada 1-2 desa ya yang menjadi pilot project, baru jadi pilot project. Sebisa mungkin mereka mendanai dari desa itu sendiri, dari warga, juga dari hasil desa itu sendiri. Insya Allah kalau ini berhasil ya, ketika desa sudah tidak bergantung dari bantuan manapun, ya negara pasti kuat. Gitu. Saya punya cita-cita itu, bahasa kasarnya kenapa sih desa tidak mencoba mengembargo dirinya sendiri, bisa hidup dari dalam desa itu sendiri. Gitu. Kalau itu bisa mampu, berarti tinggal keluarnya pasti dong. Semoga nantinya bisa terwujud itu semua ya Bapak ya, bangkit melalui wisata dan juga mandiri tentunya ya. Baik, dan ini di depan kita pemirsa ya, di samping kita ya, ada kelapa muda ini asli dari Kebumen pastinya ya. Seger sekali Pak. Jadi untuk Anda pemirsa, kalau misalnya berkunjung ke Kebumen, jangan lupa berkunjung ke Pantai Kembar Terpadu, sekaligus berkunjung ke kawasan konservasi penyunya. Tadi ada di depan ya Bapak ya? Betul. Bisa untuk menambah penghasilan dari warga, plus jangan lupa nyicipin kelapa mudanya. Kita icip dulu ya Bapak ya. Silahkan. Tak ada hasil yang mengkhianati usaha. Dengan kerja ikhlas dan tulus melayani masyarakat, perlahan tapi pasti masyarakat di Dapil Jateng 10 mulai bisa merasakan telah memiliki wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi dan menjadi solusi akan kesulitan masyarakat. Pemirsa, perjalanan saya berakhir di Pantai Kembar Terpadu. Ini adalah salah satu pantai yang ada di Kebumen yang cantik sekali dan juga menjadi kawasan konservasi penyu. Jika Anda penasaran, silahkan datang ke sini, berkunjung ke Kebumen tentunya. Dan ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dwi Yasmanto, STP. Sampai ketemu lagi dalam episode proaktif selanjutnya, tentunya bersama dengan anggota Dewan lainnya. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa. Kami ini kan wakil kan, tadi disampaikan wakil itu kan awak sama sikil kan gitu ya. Kepalanya siapa? Kepalanya ya masyarakat. Nah tinggal ke depan saya nunggu keinginan masyarakatnya apa. Perasaannya gimana ya, saya senang ternyata, ternyata juga ada manfaatnya gitu bagi masyarakat, tambah mulia. Jangan pesimis, ayo bareng-bareng. Pemerintah juga pastinya memperhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.